Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu tersebut bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini, karena tadi ada urusan mengantar anak berobat dan baru selesai tadi karena ngantrinya sangat panjang. Semoga bisa dimaklumi dan semoga Allah berkenan untuk segera memberikan kesembuhan kepada anak kami. Amin. Ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pada sekian pengajian yang telah lalu, kita sudah mempelajari keistimewaan dari 4 kalimat mulia, yaitu kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat takbir. Pada kesempatan kali ini insyaallah dan seterusnya, kita akan mempelajari keistimewaan khusus masing-masing dari 4 kalimat mulia tadi. Kalau yang kemarin itu keistimewaan secara umum 4-4-nya, kalau sekarang kita akan mempelajari satu persatu dari 4 kalimat mulia tersebut. Apa saja keistimewaannya, fadilahnya, keutamaannya. Kemudian kita akan pelajari pula maknanya, kandungan yang ada di dalamnya, konsekuensinya, sehingga ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut diharapkan kita bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi juga bisa kita hayati dengan hati kita, insyaallah. Kita akan memulai dari kalimat yang paling istimewa di antara 4 kalimat istimewa. Semuanya istimewa, semuanya utama. Tapi di antara yang utama-utama tadi ada yang paling utama. Di antara kalimat-kalimat yang istimewa tadi ada yang paling istimewa. Jadi bukan berarti ketika kita katakan ini paling istimewa, yang lainnya tidak istimewa, bukan. Seperti kalau misalnya ibu-ibu yang ada di sini semuanya pintar-pintar. Di antara yang pintar-pintar itu ada yang paling pintar. Ketika saya katakan Bu A paling pintar, itu bukan berarti yang lainnya bodoh, enggak. Atau misalnya di antara suami-suami ibu semuanya itu ganteng-ganteng. Di antara yang ganteng-ganteng itu ada yang paling ganteng. Suaminya siapa, Bu? Semuanya ngaku paling ganteng. Ketika saya katakan di antara suami ibu ada yang paling ganteng, itu bukan berarti yang lainnya jelek, enggak. Yang lainnya ganteng, cuman ada yang lebih ganteng. Kalimat tahlil itu adalah kalimat yang paling istimewa.
di antara 4 kalimat mulia yang lainnya. Makanya kita akan memulai dari kalimat ini. Jadi judulnya sekarang keistimewaan kalimat napa Ibu? Tahlil bagian pertama. Karena nanti masih banyak keistimewaan yang lainnya. Makanya kalimat tahlil itu paling istimewa karena keistimewaannya paling banyak. Kita akan memulai pertama kali dari keistimewaan kalimat tahlil yang disebutkan di dalam Al-Quran terlebih dahulu. Nanti baru kemudian kita akan bahas keistimewaan kalimat ini yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari keistimewaan yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah itu? Pertama, kalimat tersebut yakni kalimat tahlil merupakan inti dakwahnya seluruh Rasul. Rasul itu banyak apa sedikit Ibu? Banyak. Nabi dan Rasul ada berapa? 25. 25 apa banyak? Ya tidak. 25 itu adalah yang kita ketahui namanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya masih banyak. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minhum man qasasnahu alaika wa minhum man lam naqsushu alaika. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara para nabi dan rasul yang sudah kami ceritakan kepada kalian, dan ada pula yang belum diceritakan. Jadi yang 25 itu yang diceritakan. Bukan berarti Rasul itu cuma 25, tidak. Dari sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Sudah banyak tahun. Ya, jadi tidak mungkin kalau Rasul dan Nabi cuma 25 saja. Jumlahnya lebih banyak dari itu. Seluruh Nabi dan Rasul itu inti dakwah mereka sama. Inti dakwah mereka adalah satu, yaitu menegakkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Apa Ustadz pernah ketemu Nabi Adam? Apa Ustadz pernah ketemu Nabi Nuh? Kok berani mengatakan inti dakwah mereka sama? Yo, saya belum pernah ketemu. Jangankan Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW saja tidak ketemu karena beliau sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi saya berani mengatakan seperti ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Engkau di sini sinten, Bu? Nabi Muhammad SAW. Melainkan kami akan wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa semua rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya masuk di dalamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa abuhum wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan para nabi itu seperti saudara satu bapak lain ibu. Jadi perumpamaannya para nabi, kata Rasulullah SAW, itu seperti saudara satu bapak lain apa? Ibu. Jadi semua nabi itu sebenarnya bersaudara, bapaknya satu. Apa bapaknya? Bapaknya ya tauhid itu. Ibunya beda-beda, maksudnya apa? Maksudnya syariatnya, fikihnya itu beda-beda. Jadi kalau inti dakwahnya itu sama, yaitu dakwah kepada tauhid. Jadi tidak ada nabi yang tidak mengajarkan kepada tauhid, itu tidak ada.
Sekalipun itu Nabi Isa alaihi salam, itu dakwahnya kepada tauhid. Nabi Musa juga dakwahnya kepada tauhid. Nabi Nuh alaihi salam juga dakwahnya kepada tauhid. Pokoknya seluruh nabi, seluruh rasul, dakwah mereka adalah kepada tauhid. Makanya ini harus kita contoh, ibu-ibu yang kami hormati. Kita ini pengen ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti selain Rasul? Tentunya kita semuanya pengen mengikuti Rasul. Kalau kita pengen mengikuti Rasul, ya mari kita mulai dakwah kita dengan la ilaha illallah. Wis kawit biyen Ustaz wis apal la ilaha illallah, didakwakan apane maning. Nah, jadi bukan sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan saja, nun sewu, orang yang tidak sehat akalnya alias orang yang kurang waras, kalau suruh mengucapkan la ilaha illallah saged napa mboten Bu? Saged. Kemudian orang kafir kalau suruh belajar ditulis di atas kertas la ilaha illallah, saged maos napa mboten Bu? Saged, bisa baca mereka. Tapi yang dituntut dari orang ketika mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimatnya saja, tapi kandungan yang ada di dalamnya. Apa kandungannya? Kandungannya adalah kita harus memurnikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang seharusnya diprioritaskan, dipentingkan dalam dakwah kita. Kita ajarkan umat kepada tauhid, karena tauhid itulah pondasi. Bangunan itu akan kuat kalau pondasinya napa Bu? Kuat. Sekarang Ibu misalnya di ruangan ini panjenengan melihat bangunan ini terlihat alhamdulillah kokoh. Kenapa kokoh? Karena pondasinya kuat. Coba panjenengan bikin gubuk di tengah sawah. Ngagem pondasine mboten Bu? Mboten, mana-mana duwite buang-buang gawe gubuk be nganggo pondasi sing ngapa. Makanya gubuk itu kalau sekedar didorong dengan agak kuat dikit, gubuk itu akan rubuh. Karena tidak ada pondasinya. Coba panjenengan dorong ini tembok yang panjenengan sendiri itu. Coba didorong Bu. Rubuh napa mboten Bu? Mboten. Malah dewek sing kesel. Nah, saya jamin Bu, insya Allah kalau panjenengan ibu-ibu semuanya dorong tembok ini, ibu-ibu semuanya ini yang hadir berapa? Ada 100, 150 atau 200. Coba Bu sekarang semuanya berdiri dorong tembok ini, rubuh napa mboten Bu? Mboten Bu. Kenapa? Karena ada pondasinya. Pondasinya kuat. Tauhid itu pondasi. Tauhid itu pondasi. La ilaha illallah itu pondasi. Makanya orang yang tidak bertauhid itu sangat rapuh kehidupannya. Gampang sekali untuk terterpa angin badai ujian kehidupan. Nauzubillah min dzalik, ada sebagian orang bunuh diri. Ada sebagian orang bunuh diri. Kendat, kenapa? HP ini hilang. HP ini hilang Bu. Kendat, Masya Allah. Ini kan menunjukkan apa Bu? Menunjukkan rapuhnya kehidupan dia. Dan itu bukan hanya dialami oleh anak-anak muda, termasuk yang tua-tua. Apalagi anak-anak muda sekarang, Masya Allah Bu. Kenapa anak-anak muda sekarang itu mudah sekali terbawa arus? Kancane ngecat rambutnya abang, melu abang. Kancane ngecat rambutnya ijo, melu ijo. Kancane teman perempuannya pakai celana pendek, ikut-ikutan pakai celana pendek. Itu kan kalau boleh kita ibaratkan itu seperti air di atas apa Bu? Daun talas. Gampang banget kegawa, mudah sekali terbawa. Karena apa? Karena dia tidak punya pondasi yang kuat. Jadi kalau misalnya seorang akidahnya kuat, maka dia tidak akan mudah terbawa oleh kerusakan-kerusakan yang ada dalam sekelilingnya. Begitu pula, kenapa di zaman kita ini para pejabat, dan bukan hanya pejabat saja, kenapa mereka gampang sekali untuk berkorupsi? Padahal mungkin dia itu
latar belakangnya adalah agama mungkin. Ya. Dulunya dia mungkin seorang ustadz atau yang diustadkan. Ketika belum jadi pejabat, Masya Allah, sangat anti terhadap korupsi. Tapi begitu jadi pejabat, ternyata terbawa juga arus. Akhirnya korupsi. Kenapa ibu? Karena tauhidnya belum kuat. Kalau orang tauhidnya kuat, dia takutnya sama siapa? Sama Allah. Kalau orang tauhidnya tidak kuat, takutnya sama manusia. Takutnya sama KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Loh, KPK kan menungsa, Bu. Menungsa itu bisa ngantuk apa enggak? Bisa. Menungsa itu bisa lalai enggak? Bisa. Bisa tidur enggak? Bisa. Kalau dia takutnya hanya kepada manusia, ketika manusia tidak melihat, maka dia akan bergegas untuk korupsi. Tapi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kuat, mbok dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, dia tetap tidak akan korupsi. Itu Bu, kalau misalnya tauhidnya kuat. Dan sama ketika negeri kita sekarang sedang menggembar-gemborkan pendidikan yang berkarakter. Karena saking mereka prihatinnya dengan perilaku anak-anak muda sekarang yang mudah sekali untuk terjerat kepada obat-obatan terlarang atau mudah sekali untuk tawuran, perilakunya jelek, anak kecil sudah mencuri, anak SD bahkan sudah bisa mencuri, anak SMP atau bahkan kelas 6 SD sudah berzina, naudzubillahi min dzalik. Sampai itu membuat para pejabat menjadi miris. Akhirnya diusunglah pendidikan berkarakter. Kita katakan pendidikan berkarakter itu tidak akan berhasil kalau tidak ada pondasinya. Kalau memang betul kita ingin anak-anak kita berkarakter, maka mari kita bangun pondasi yang kuat. Yaitu akidahnya, kalimat la ilaha illallahnya, tauhidnya harus kita perkokoh di dalam jiwa anak-anak kita. Dan juga orang tuanya, nggih Bu nggih. Orang tuanya pengen anaknya kokoh akidahnya, tapi orang tuanya akidahnya nopo? Rapuh ya kepriwe, ndak jadi. Ini berarti keistimewaan yang pertama dari kalimat tahlil. Kalimat tersebut merupakan inti nopo Bu? Dakwahnya seluruh Rasul. Ini yang pertama. Keistimewaan yang kedua, kalimat ini, yaitu kalimat tahlil, akan meneguhkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga. Kalau misalnya orang memahami kalimat tahlil, kemudian mengejawantahkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan menjadi orang yang teguh, akan menjadi orang yang kokoh, akan menjadi orang yang istiqomah. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dalilnya apa itu Ustaz? Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 27 dari surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu kata para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh yaitu la ilaha illallah. Di mana? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang itu akan istiqomah di dunia kalau seandainya dia bertauhid. Istiqomah di dunia contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya orang tersebut itu enggak akan mudah untuk terseret fitnah syubhat dan fitnah syahwat.
Fitnah di dunia itu ada dua, Bu. Ada syubhat, ada apa? Syahwat. Kalau syahwat ya semuanya sering dengar ya, Bu. Syahwat ya. Syahwat itu macam-macam, Bu. Syahwat itu bukan hanya suka sesama lawan jenis. Syahwat itu bukan cuma itu, termasuk syahwat adalah nopo? Syahwat nopo, Bu? Syahwat harta. Syahwat harta. Ada juga selain syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat jabatan. Ada juga syahwat terhadap wanita. Ya. Kalau laki-laki ya terhadap wanita, kalau wanita ya terhadap laki-laki. Itu ada. Ya. Jadi ada sebagian orang yang kuat menahan syahwat terhadap harta, tapi belum tentu kuat menahan syahwat terhadap wanita. Ada orang yang kuat menahan syahwat dari wanita, tapi belum tentu dia itu kuat menahan syahwat dari jabatan. Sehingga banyak orang yang mengorbankan duit sekian banyak hanya untuk mengejar kursi. Panas napa anget, Bu? Panas? Apa iya? Jadi betah nang kono. Ya tergantung siapa yang menilai, Bu. Kalau orang yang suka ya kursinya anget. Kalau orang yang takut ya menganggap itu kursinya nopo? Panas. Jadi syahwat itu macam-macam. Ada syahwat tadi, ada syahwat harta, ada syahwat jabatan, ada syahwat kemaluan, ada syahwat perut. Ada orang yang bisa menahan syahwat kemaluan, belum tentu dia bisa menahan syahwat perut. Ini semuanya syahwat. Nah, orang yang bisa menghadapi ujian syahwat tersebut adalah orang-orang yang bertauhid dengan akidah yang kuat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kokoh seperti karang di tengah gempuran ombak di lautan. Kokoh sekali. Syahwat datang, syahwat harta datang menerpa, tetap kokoh. Syahwat uang, syahwat wanita datang tetap kokoh. Syahwat jabatan datang tetap kokoh. Syahwat perut datang tetap kokoh. Itulah orang-orang yang bertauhid dan berakidah kuat. Makanya kalau misalnya kita ingin selamat di dunia, jadikanlah tauhid itu sebagai pondasi kehidupan kita. Itu fitnah syahwat. Ada juga fitnah apa tadi, Bu? Syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu ya salah memahami agama. Salah memahami apa? Agama. Seperti contohnya ya orang-orang yang suka ngebom, nggih Bu nggih. Orang yang suka ngebom itu dia terkena penyakit syubhat. Karena apa? Karena orang-orang yang ngebom tadi itu yang suka meledakkan di mana-mana. Itu kalau ditanya, cita-cita mereka adalah setelah ngebom pengen masuk surga atau neraka, Bu? Mereka kalau ditanya pengen masuk kemana, Bu? Surga. Berarti kan mereka meyakini bahwasanya perbuatan itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Baik, apa iya, Bu? Menurut mereka. Kalau menurut kita apa? Jelek. Menurut mereka baik. Makanya ada di antara mereka yang sebelum mengebom itu berwasiat atau menuliskan di dalam catatan hariannya, di dalam diarinya, katanya setelah ngebom ini aku harap langsung ketemu bidadari di mana? Di surga. Bidadari ini siapa? Nah, karena apa, Bu? Karena terjangkiti penyakit syubhat. Maka kalau mereka ditanya, Bu, wah mereka bisa menyebutkan dalil, Bu. Mereka bisa membawakan dalil dari Quran, hadis yang katanya bisa melegalkan perbuatan mereka. Yang bisa menjadikan perbuatan mereka itu dianggap benar. Mereka hafal mengeluarkan dalil dari Quran, dari hadis, bisa mereka. Tapi yang jadi masalah mereka itu memahami dalil itu bukan dengan pemahaman yang benar. Mereka salah memahaminya. Maka hati-hati, Ibu, ya. Hati-hati, kita tidak akan selamat dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat kalau kita tidak mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah dan akidah kita tidak kuat.
Ini adalah kekokohan, keistiqomahan di dunia. Di akhirat mulai dari kapan Ustaz? Mulai dari ketika kita sedang sakaratul maut. Kalau orang membaca kalimat tahlil tadi dan dia memahaminya, kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan mengaruniakan keteguhan kepada orang tersebut di saat detik-detik dia menjelang meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika orang-orang saat itu sedang dalam keadaan gundah gulana, pikirannya kemana-mana, dan saat itu yang akan diucapkan oleh seseorang adalah apa yang biasa dia ucapkan. Kalau di dalam kesehariannya dia biasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka yang akan keluar dari mulutnya saat itu juga kalimat itu. Tapi sebagian orang kehidupannya, lisannya itu digunakan setiap hari untuk nyanyi. Makanya ketika sakaratul maut yang keluar napa Bu? Nyanyi. Nauzubillah min dzalik. Priwe Bu? Wonten apa mboten Bu? Ada Bu. Ada. Kon nyebut malah nyebut iwak peyek. Kon nyebut nyebut malah nyanyi. Subhanallah. Kenapa? Karena kehidupannya itu tidak diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah lisannya. Tapi orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikrullah, dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak pernah dia lupa untuk senantiasa melantunkan kalimat-kalimat tersebut. Dia tidak pernah bosan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ditambah la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia juga senantiasa mengucapkan istighfar, astagfirullah. Ketika dia yang terbiasa dari lisannya adalah kalimat-kalimat tersebut, maka ketika sakaratul maut, insya Allah Bu, yang akan keluar dari lisannya juga kalimat tersebut. Semoga Allah menjadikan kita orang yang seperti itu. Allahumma amin. Ini pertama masuk akhirat, yaitu ketika sakaratul maut. Setelah itu tidak cukup. Allah meneguhkan dia bukan hanya di sakaratul maut, tapi juga Allah akan teguhkan dia di alam kubur. Karena di alam kubur itu ada ujian. Jadi ujian gue ora koneng SD nggih Bu. Panjenengan sudah alhamdulillah sudah tamat SD, sudah tamat SMP, sudah tamat SMA, mungkin juga ada yang sudah tamat perguruan tinggi. Ada sebagian orang alhamdulillah wis rampung le ujian. Ora bakal ketemu maning karo jenengane ujian. Tidak Bu. Masih ada ujian yang menanti kita Bu. Bahkan ujian tersebut menentukan nasib kita surga atau neraka. Nek ujian yang sekolah sih belum, nggak menentukan. Itu bukan penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Apa mesti Bu wong sing lulus ujian mlebu surga teng SD? Mesti no mboten? Mboten mesti. Apa mesti orang yang tidak lulus ujian di perguruan tinggi mesti dia masuk neraka? Tidak. Tapi kalau misalnya gagal ujian di alam kubur Bu, maka neraka akan menanti dia. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian di alam kubur nanti, maka yang akan menanti adalah surga. Bagaimana seorang bisa menjawab? Seorang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak gampang. Walaupun mungkin sekarang kita tahu. Pertanyaan kan biasa Bu, ada 3 ya Bu. Siapakah Robmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Saya tanya Bu, siapakah Robmu? Allah. Siapakah nabimu? Muhammad SAW. Apakah agamamu? Bisa. Gampang ya Bu nggih? Siki gampang Bu. Siki gampang. Belum tentu nanti di kuburan bisa jawab. Belum tentu. Ya. Maka kalau misalnya pengen bisa jawab di kuburan, ora diwarnai nek bar dikubur, konak ditakonin kuburan, sapa robmu dijawab ya Allah. Nek ditakoni sopo nabimu, jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nek ditakoni apa agamamu, jawaban Islam. Ora krungu. Ya. Bukan kayak gitu caranya supaya bisa jawab. Malah ada sebagian orang diwai niko Bu, pas teng kuburan niku disangoni kertas. Ben bisa napa Bu? Ben bisa ngepek, ben bisa nyontek. Nah, oke, engko ya tulisin kono kan takoni kayak gini, jawab kayak gini, takoni iki. Lho, iki ndarane ujian nang SMP apa? Ini ujian di alam kubur ini. Orang tidak akan bisa istiqomah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kalau dia memiliki rapot merah ketika di dunianya. Alias dia itu tidak bertauhid dengan tauhid yang benar. Orang akan teguh, kokoh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuburan tersebut. Dia akan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau misalnya dia itu menegakkan kalimat tauhid, berakidah yang benar, memahami betul makna dari la ilaha illallah. Itulah orang-orang yang akan Allah teguhkan. Makanya di sini Allah mengatakan, yusabbitullahu alladzina amanu. Allah akan mengokohkan, akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan apa? Bil qaulis tsabiti, dengan kalimat tahlil fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu sampai alam kubur. Nanti masih juga akan dikaruniakan oleh Allah menurut sebagian ulama tafsir, yaitu ketika kita nanti di alam akhirat akan meniti jembatan yang terbentang di atas neraka menuju kemana Bu? Surga. Tidak semua orang Bu bisa berjalan. Kenapa? Karena sempit. Jembatannya itu sempit Bu. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, jembatannya itu lebih kecil daripada rambut. Bu, panjenengan natos Bu, lewat jembatan peringe kursiji. Pernah nggak Bu? Hah? Itu kan hati-hati banget. Ya. Nggak seimbang sedikit mak jebur. Iya nek kur kalen. Nek kali. Nah, itu adalah satu bambu. Bambu itu kan, bambu sama rambut besar mana Bu? Ya bambu lah, jauh lah. Ya. Rambut itu sepersekiannya bambu. Ya. Maka bisa dibayangkan, nanti jembatan yang akan kita lewati di alam akhirat nanti, yang itu terbentang di atas api neraka. Kalau di dunia jembatan di atas sungai. Tiba paling apa? Teles. Paling teles. Tapi ini jembatan di akhirat Bu. Di bawahnya neraka. Tiba kebakar. Tidak semua orang bisa melewati jembatan tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati jembatan tersebut. Siapakah mereka? Di antara mereka yang akan berhasil insya Allah melewati jembatan tersebut adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tahlil, memahami tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Ini yang kedua Bu. Yang terakhir untuk bagian pertama pada kesempatan kali ini, kalimat inilah merupakan tali kokoh, tali yang sangat kuat. Yang barang siapa berpegang dengan tali tersebut, maka dia akan selamat. Nah, jangan pengen selamat Bu? Pengen. Ya. Kita semuanya pengen selamat. Kita pengen selamat di dunia. Kita pengen selamat di akhirat. Maka kita harus punya pegangan. Supaya selamat kita harus memegang sesuatu. Dan sesuatu itu pegangannya harus kuat. Sekelani tali rafia. Tali rafia ya dilabain apa Bu? Pedot. Kalau pegangan itu pegangan sama tali yang kuat. Jadi yang kita cari itu bukan sekedar pegangan. Tapi yang kita cari itu adalah pegangan yang kuat. Tali yang kokoh. Apakah tali yang kokoh itu? Tali yang kokoh tersebut adalah kalimat tahlil. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Inilah inti dari kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maksudnya mengamalkannya, mempraktekannya,
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Jadi la ilaha illallah tali yang sangat apa Bu? Kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan putus. Tali ini Bu saking kuatnya tidak akan putus. Mbok panjenengan tarik bagaimana juga. Mbok panjenengan ganduli oleh berapa orang, tetap tali itu tidak akan putus. Lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini beberapa keistimewaan kalimat tahlil yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan masih banyak keistimewaan yang lainnya. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Pada kesempatan yang terbatas kali ini kita baru mempelajari 3 dulu. Dan akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.